Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhlis, dosen tetap pada program 1 S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Patompo, Makassar. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk sertifikasi dosen tahun 2026. Khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah pemasaran digital yang saya ampuh. Mata kuliah pemasaran digital membahas tentang menganalisis perilaku, kebutuhan, titik kontak, hambatan, dan pengalaman pelanggan sepanjang customer journey digital. Ruang lingkupnya meliputi perilaku konsumen digital, consumer journey, touch point, moment of truth, friction trust. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dilibatkan pada mata kuliah ini yaitu CPL 1 menunjukkan sikap etis, bertanggung jawab, dan menghargai keberadaan dalam aktivitas profesional. CPL 2 menguasai konsep manajemen dan pemasaran untuk memecahkan masalah organisasi. CPL 3 mampu berpikir kritis, analitis, sistematis, dan berbasis data dalam pengambilan keputusan. CPL 4 mampu berkomunikasi, berkolaborasi, dan menyajikan gagasan secara profesional. CPL 5 mampu memanfaatkan teknologi digital dan informasi secara efektif, aman, dan bertanggung jawab. CPL 6 mampu merancang solusi inovatif dan bernilai bagi pelanggan serta organisasi. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman konseptual serta keterampilan praktis dalam merancang, menjalankan, dan mengkalkulasi strategi pemasaran digital yang relevan di era transformasi digital. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yaitu adalah CPMK 1 menjelaskan konsep perkembangan dan ekosistem pemasaran digital. CPMK 2 menganalisis perilaku, journey, kebutuhan, dan pengalaman pelanggan digital. CPMK 3 melakukan riset, segmentasi, targeting, position, dan penyusunan value proposition digital. CPMK 4 merancang strategi kanal, konten, search, social media, dan komunikasi pemasaran digital. CPMK 5 merancang website, pengalaman pengguna, konversi, CRM, serta aktivitas e-commerce dan omnichannel. CMK 6 menyusun indikator dashboard, atribusi, eksperimen, dan rekomendasi berbasis data. CMK 7 mengevaluasi etika privasi, keamanan yang inklusif, dan penggunaan AI dalam pemasaran. CMK 8 menyusun dan mempresentasikan integritas digital marketing plan secara kolaboratif. Mata kuliah pemasaran digital memiliki bobot 3 SKS, menggunakan pendekatan project-based learning atau pembelajaran berbasis proyek nyata. Mahasiswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga diminta mengembangkan kampanye digital secara langsung berdasarkan hasil analisis dan kebutuhan target pasar. Struktur materi perkuliahan, mata kuliah ini terdiri atas beberapa topik pelajaran yang disusun secara bertahap. Rangkaian topiknya meliputi 1. Konsep dan ekosistem pemasaran digital, 2. Perilaku konsumen dan customer journey, 3. Strategi perencanaan, 4. Riset digital dan insight, 5. STP, persona, position, dan follower position, 6. Website, UX, landing page, dan CRO, 7. Content marketing and strolling, 8. CEO dan CEM, 9. Social media dan komunitas, 10. Performance, influencer, affiliate, dan EOM, 11. Email, CRM, dan automation, 12. E-commerce, marketplace, omnichannel, dan retensi, 13. Analitik, KPI, atribusi, dan eksperimen. 14. Etika, privasi, AI, dan integritas rencana. Sistem penilaian dan metode pembelajaran. Bobot penelitian pada mata kuliah pemasaran digital terdiri atas komponen 1. Partisipasi dan refleksi, bobotnya 10%. 2. Kuis formatif, bobotnya 10%. 3. Tugas individu, bobotnya 15%. 4. Studi kasus kelompok, bobotnya 15%. 5. Ujian tengah semester, bobotnya 15%. 6. Proyek akhir, bobotnya 20%. 7. Orientasi proyek, bobotnya 100%. Jadi total semua 100%. Metode pembelajaran dilaksanakan secara blended learning, yaitu kombinasi antara pertemuan tatap muka dan diskusi learning. Kegiatan daring didukung oleh Zoom meeting web dan grup komunikasi digital lainnya, seperti grup WhatsApp. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa pada sesi kedua yang membahas topik perilaku konsumen digital dan customer journey. Pada sesi ini, mahasiswa belajar menganalisis perilaku, kebutuhan, titik kontak, hambatan, dan pengalaman pelanggan sepanjang customer journey digital.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Luar biasa Paknya ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Baik, pertemuan kedua mata kuliah pemasaran digital ini kita akan membahas tentang menganalisis perilaku, kebutuhan, titik kontak, hambatan dan pengalaman pelanggan sepanjang customer journey digital. Nah, sebelum kita masuk materinya, kita akan mengingat materi sebelumnya ya, sedikit saja. Apakah teman-teman bisa mengingat materi sebelumnya untuk lanjut materi selanjutnya? Baik, saya akan melakukan sedikit tanya jawab untuk mengingat kembali materi yang sudah dipelajari. Siapa yang dapat menyebutkan materi pokok atau subpokok materi yang dipelajari minggu kemarin? Pemasaran digital sebagai sebuah sistem nilai dan ekosistem digital bersifat saling terhubung. Oke, baik, luar biasa ya. Terus habis itu kan pasti ada model ya, Mas jelaskan model pemasaran digital. Ada yang tahu model apa namanya? Oke, silakan. Oke, silakan. Apa itu model PESO? Media PESO yaitu merupakan singkatan dari paid media, yaitu media berbayar, earned media yaitu media yang diperoleh, shared media yaitu media bersama atau sosial, dan owned media yaitu media milik sendiri. Oke, baik, luar biasa ya. Saya rasa teman-teman paham materi kita yang minggu kemarin ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk materi kita pada hari ini ya, yaitu perilaku konsumen kita dan consumer journey. Yang dimana yang dibahas nanti tentang strategi pemasaran digital, memahami dinamika kebutuhan konsumen, faktor influence dan pemetaan pengalaman pelanggan dan di era omnichannel. Pertama adalah faktor perilaku digital. Kenapa kita mesti mempelajari tentang faktor perilaku? Ini sangat penting ya untuk mendorong konsumen untuk berbelanja. Yang dimana dorong utama belanja adalah dinamika keputusan dan bias konsumen di ekosistem digital. Jadi faktor digital ini ada beberapa aspek nanti ya. Nah, nanti saya jelaskan. Nah, faktor utamanya itu ada berapa? Nah, yang pertama adalah faktor aspek dari budaya, sosial, pribadi, psikologi, situasional, dan teknologi. Kenapa di sini ada budaya? Karena budaya atau nilai norma sosial seperti produk lokal, halal, dan ramah lingkungan yang membentuk preferensi. Jadi sangat mempengaruhi ya tentang perilaku konsumen digital. Yang kedua adalah sosial. Nah, ini lebih-lebih ya. Kenapa? Sosial berpengaruh dipengaruhi oleh apa? Keluarga, komunitas, ulasan media sosial, serta rekomendasi influencer digital. Jadi sosial juga sangat berpengaruh ya tentang perilaku digital. Yang kedua pribadi. Apa pribadi? Usia. Jadi usia itu umur berpengaruh ya. Ya. Kedua pekerjaan. Ketiga tingkat pendapatan, gaya hidup, dan preferensi unik tiap individu. Nah, kalau psikologi, apa? Persepsi, risiko, motivasi, tingkat kepercayaan, dan sikap personal terhadap merek. Nah, yang kelima, situasional, yang dimana kondisi mendesak, lokasi, cuaca, waktu, serta promosi yang mengubah keputusan seketika. Contoh, kalau seasonal, ketika teman-teman naik motor, ya, terus di jalan tiba-tiba hujan, mau tidak mau harus cari tempat berteduh. Terus kalau umpamanya butuh harus cepat sampai tujuan, dalam keadaan posisi hujan, berarti kita mencari jas hujan. Mau tidak mau harus beli ya. Itu namanya situasional. Teknologi, kecepatan website, kemudahan aplikasi, metode pembayaran, dan keamanan transaksi. Ya, jadi ini 6 aspek adalah salah satu faktor utama untuk mempengaruhi perilaku digital untuk mengambil suatu keputusan berbelanja. Ya, dipaham 6 aspek ini? Oke, lanjut ya. Bias psikologi konsumen. Nah, bias konsumen ini ada 2 ya. Yang pertama, social proof and security. Nah, security proof itu adalah konsumen cenderung mengikuti pilihan orang lain. Misalnya, ribuan ulasan positif,
atau membuat produk lebih terpercaya. Atau biasanya sih orang apa istilahnya kalau ikutan FOMO, ya, bisa dikatakan FOMO ya. Tapi sini adalah orang yang betul-betul melihat. Kalau orang pakai HP Samsung banyak, pasti dia pakai Samsung banyak. Kenapa? Karena dia melihat, oh pasti ini barangnya bagus. Yang kedua, umpamanya dia melihat ulasan positif. Oh ternyata ini Samsung atau apapun itu bagus, terutama untuk mahasiswa, ya. Nah, kalau iPhone mungkin agak kemahalan ya. Kalau iPhone, mengerti ya? Apa itu Smart Social Proof? Yang kedua, scarcity, keterbatasan stok atau waktu meningkat dorongan membeli. Misalnya, teman-teman lihat promosi tinggal 2 unit, ya, atau limited edition. Baru teman-teman butuh sekali itu barang, ya. Pasti teman-teman akan mendorong untuk berbelanja. Nah, yang kedua adalah according loss aversion and develop. According, informasi agak awal menjadi titik pembanding. Teman-teman biasa kan ke belanja ke supermarket, ya, atau swalayan, biasa kan ada itu umpamanya dari 15.000 menjadi 10.000. Ya kan? Nah, itu namanya according. Beda ya sama diskon ya. Diskon itu kan ada persenan. Kalau ini langsung dari umpamanya 15.000 menjadi 10.000. Oke, loss average. Didorong menghindari kerugian lebih kuat dibandingkan memperoleh keuntungan. Maksudnya apa ini? Didorong menghindari kerugian lebih kuat dibanding memperoleh keuntungan. Dia tidak memilih tentang keuntungan atau kualitas. Yang penting dia punya barang itu sesuai dengan kebutuhannya, ya. Jadi dia tidak memperoleh yang penting saya untung, enggak. Yang penting saya punya barang itu dan bisa saya gunakan, ya. Membandingkan harga awal menjadi titik pembanding ya. Begitukah? Pasti begitu ya, karena itu sifat dasar manusia. Oke, lanjut. Nah, tahapan customer journey. Nah, kalau kita bicara tahapan, berarti kita bicara tentang langkah-langkah, ya, atau alur. Nah, cuma di sini adalah alur pengalaman non-linear pelanggan dari tahap pengenalan hingga rekomendasi produk. Ini adalah tahapan customer journey. Tapi sini coba kita lihat alur pengalaman non-linear. Apa maksud non-linear? Tidak searah atau tidak garis lurus, ya. Itu maksudnya non-linear. Oke, di sini kita ada 8 tahap customer journey. Yang pertama, awareness, mengenal kebutuhan dan menemukan produk. Yang kedua, considerance, membandingkan harga, fitur, dan alasan. Yang ketiga, conversation, melakukan pembelian atau transaksi. Keempat, onboarding, pengalaman pertama penggunaan produk. Yang selanjutnya usage atau use, mengevaluasi manfaat produk. Support, mendapatkan layanan, bantuan atau bimbingan. Terus retention, upaya dorongan pembelian ulang. Yang terakhir, advocation, merekomendasikan produk lain kepada orang lain. Jadi inilah adalah 8 tahap, ya, customer journey yang biasa dilakukan oleh perilaku digital konsumen, ya. Yang pertama, awareness. Pasti dia mengenal dulu kan? Tidak mungkin dia membeli satu barang kalau dia tidak kenal. Oke? Sepakat? Karena kalau orang beli kunci dalam karung kan tidak bagus kan? Harus mengenal dulu kan produknya. Nah, setelah itu membandingkan. Apa dibandingkan? Produk, harga, terus fitur dan ulasan. Kenapa? Karena dia mau lihat, oh,
Kalau menurut orang lain bagaimana tentang produk ini, ya. Terus apa fitur dari produk ini, ya. Habis itu conversation, melakukan tindakan pembelian. Kalau di marketplace apa tuh salah satu pembelajaran online nama check out. Setelah itu pastikan dia pasti melihat barangnya kan. Terus setelah melihat barangnya baru dia gunakan. Setelah digunakan baru dia mereview, mengevaluasi manfaat dari barang itu. Setelah itu umpamanya nih ada komplain dari konsumen tentang barangnya, mungkin elektronik nggak bisa menyala, otomatis dia butuh layanan bantuan atau pendamping. Layanan bantuan artinya tempat mengadu, kenapa ini tidak bisa menyala, apakah bisa diarahkan atau dibantu untuk mengoperasikan ini alat, contohnya elektronik ya. Setelah itu ternyata barangnya bagus dan pasti dia sangat senang, ya kan? Kalau teman-teman senang pakai barang, pasti akan memberikan rekomendasi kepada pelanggan yang lain, ya. Ini adalah tahap yang sangat mulus. Bisa jadi dari tahap pertama, ya, awareness, langsung lompat ke penggunaan produk. Setelah itu langsung di advocacy, tergantung karakter atau perilaku konsumen, ya. Itu maksudnya ya. Ya teman-teman, ini 8 tahap customer journey ini tidak secara langsung atau tidak no linear. Bisa jadi lompat-lompat tergantung perilaku digital konsumen. Oke. Momen penting atau bahasa Inggrisnya atau bahasa daerah adalah moment of truth. Nah, momen penting ini adalah momen di mana check out tidak ada harga yang muncul. Apakah Anda lanjut membeli atau tidak? Tidak kan? Karena khawatir ya sampai saya beli tiba-tiba harganya mahal, ya, tidak sesuai dengan kita punya kebutuhan atau pendapatan, pasti itu akan cancel, ya. Nah, sebaliknya, kalau contoh momen positif, hasil penca jelas. Jadi teman-teman sebelum membeli barang, pasti mencari dulu kan, ini barangnya di mana? Apakah ini barangnya betul-betul sesuai dengan yang ditampilkan atau tidak? Ya. Yang kedua, tokonya, ya, tokonya sudah ada kebetul ini toko. Jangan sampai ini toko shadow atau bayangan. Nah, yang ketiga pembayaran. Pembayarannya harus instan, cepat, dan tidak ada kendala, ya, tidak ribet. Nah, kedua, penentuan prioritas. Urutan touch point berdasarkan dampak bisnis, tingkat risiko, dan frekuensi masalah. Jadi kita harus membuat prioritas juga ya. Contoh teman-teman, kalau punya toko atau belanja, pasti lihat dulu berapa bintangnya ini produk atau toko. Iya kan? Makin tinggi touch point-nya atau makin tinggi bintang. Paham? Oke, kita masuk kepercayaan dan dark patterns. Nah, sesuai dengan apa nama toko itu dan nama di rekening pembayaran. Yang ketiga, layanan pelanggan yang responsif dan konsisten, ya, harus cepat dan konsisten. Yang ketiga, kebijakan pengiriman barang yang mudah ketika ada barang yang retur, ya. Itu penting ya. Ini adalah pembangunan kepercayaan. Beda kalau dengan dark partners. Bahayanya apa adalah antara desain terbuka, manipulasi yang mendorong tindak tidak ada keinginan pengguna. Jadi tampilannya beda ya dengan apa yang dilihat dan apa yang dapatnya apa? Memiliki keuntungan jangka pendek namun rusak reputasi. Jadi ada dua perusahaan yang memiliki kepercayaan atau dia memilih dark partners, ya. Jadi tergantung dari perusahaannya yang mulai percaya atau dark partners. Pasti ada banyak oknum-oknum yang bikin dark partners, ya.
dia kerjanya itu seolah-olah membuat seperti contoh produk apa, tiba-tiba bikin juga begitu di marketplace, dan ternyata adalah that partners, ya teman-teman harus hati-hati. Oke, strategi omnichannel. Strategi adalah apa? Langkah-langkah atau apa? Cara atau tahapan ya yang dilakukan. Omnichannel, ada omnichannel? Oke, baik. Jadi strategi omnichannel adalah penetrasi seluruh kanal untuk pengalaman pelanggan yang mulus dan konsisten. Artinya kanal ini adalah saluran omnichannel. Contoh, umpamanya omnichannel apa? Tokopedia, apalagi Shopee, ya, apalagi TikTok, ya. Itulah sebuah kanal ya dalam sebuah omnichannel. Teman-teman kalau beli makanan, contoh makanan apa? Mie sedap. Mie sedap, apa teman-teman melihat nama perusahaannya? Enggak kan? Apa nama perusahaan mie sedap? Enggak kan? Pasti tahu mereknya kan? Mereknya mie sedap. Apa lagi? Pepsodent. Ya. Dan jadi pelaku konsumen itu tidak hanya melihat satu keseluruhan kesatuan perusahaan, tapi dia cuma melihat merek. Contoh, alur terintegrasi. Pelanggan melihat produk di Instagram, oke? Terus melakukan riset di website. Apa itu riset website? Dia mencari tahu tentang produk itu. Terus setelah mengetahui tahu, ternyata situ ada kontak person di WhatsApp. Otomatis dia pasti menghubungi kan? Setelah menghubungin, dia kembali ke aplikasi. Setelah itu mengambil barang langsung di toko fisik. Jadi dia langsung mengikuti ya sampai ke toko fisik. Dia tidak melalui kurir pengantaran barang. Nah, kunci perusahaan terletak pada strategi antar bagian. Yang pertama apa? Marketing, customer service, IT, dan operasional, ya. Dan konsisten informasi harga serta stok di seluruh saluran. Pelanggan adalah mengenali masalah atau solusi. Jadi tujuan awareness adalah untuk mengenali masalah dan solusi pelanggan. Yang kedua, touch point utama, search, engineering, sosial media, dan iklan. Jadi pelanggan pasti akan melihat di CEO, ya. Apa CEO? Search, Organization, Engineering. Bisa mendapatkan informasi sehingga customer itu akan mengalami kebingungan. Terus peluang dan perusahaan. Apa peluangnya? Dengan cara membuat konten edukasi dan bukti relevansi. Jadi dengan ada konten edukasi, jadi hambatannya bisa teratasi. Jadi customer tidak bingung lagi ya mencari atau mendapatkan informasi berlebihan. Yang kedua, bukti referensi. Jadi tidak semata lagi mencari di touch point-nya, ya. Makanya dibuatkan bukti referensi. Terus consideration atau emosi, apa tuh? Ragu, terus harga dan kredibilitas. Nah, bagaimana cara peluangnya adalah membuat kompensasi produk, eki dan testimoni. Jadi dia membuat komparasi produk ya, supaya tujuan pelanggan itu tidak ragu lagi, dan testimoni supaya lebih kredibilitas. Ketiga, conversation, menyelesaikan transaksi. Jadi tujuan proses adalah bagaimana customer itu atau konsumen bisa menyelesaikan transaksi. Nah, touch point-nya adalah keranjang langsung masuk di pembelian, atau bisa juga langsung payment via
Gateway. Nah, hambatannya pertama, formnya panjang, terus biayanya tersembunyi. Formnya panjang itu adalah pada saat kita mau melakukan check out atau payment gateway, itu mesti isi formulir dulu, panjang sekali kan? Itu membuat juga pelaku konsumen untuk membatalkan belanjanya. Nah, peluangnya membuat check out ringkasan dan biaya transparansi, tidak sembunyi ya. Tujuan pelanggannya adalah memperoleh manfaat produk, pastinya ya, kegunaan dari produk itu. Touchpoint-nya aplikatif, tutorial, panduan dan onboarding. Jadi dia memperoleh tutorial atau aplikasi atau onboarding dalam menggunakan produk itu. Contoh nih, bagaimana cara memakai sepatu, ya, atau bagaimana cara pakai sepatu yang tidak pakai tali, ketika langsung dipasang langsung otomatis terpasang, ya, itu yang luar biasa ya. Nah, yang kedua, hambatan, sulit memahami cara pakai, ya, karena mungkin tadi dia membeli barang, karena ini barang baru buat dia tidak cara pakai ya, itu menjadi hambatan. Nah, bagaimana peluangnya? Peluangnya perusahaan adalah membuat panduan visual. Kedua, reminder. Yang kedua, bantuan cepat. Terakhir, retention atau keputusan pembelian ulang. Nah, touchpoint-nya apa? Dengan menggunakan apa? Email. Terus, customer service, loyalty program. Dan sekarang paling tercepat apa? Nilai produk kurang terasa. Maksudnya nilai produknya kurang terasa. Artinya dia tidak sampai dengan apa yang dia rasakan. Mungkin karena ketika beli tidak sesuai dengan harga dan kualitas, ya. Bagaimana caranya? Peluangnya proses promo atau loyalty reward, memberikan promo. Ketika dia belanja, dikasih promo. Anda mendapatkan kupon untuk belanja. Akhiri pertemuan kita pada hari ini. Ya, silakan teman-teman scan absensi dulu. Sudah? Oke, baik. Mungkin cukup kita pertemuan kita pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk ke depan ya. Terkait materi kita pada hari adalah perilaku digital dan customer journey ya. Oke, cukup dari saya. Sampai ketemu nanti minggu depan ya, pertemuan selanjutnya. Ketika ada pun nanti pertanyaan yang lebih kurang jelas, mungkin bisa lanjutkan nanti di diskusi ya. Oke, baik, terima kasih. Baru saja Anda menyaksikan cuplikan proses pembelajaran pada sesi kedua yang membahas topik perilaku konsumen, digital, dan customer journey. Dalam sesi tersebut, mahasiswa diajak mengalis perilaku kebutuhan, titik kontak, hambatan, dan pengalaman pelanggan sepanjang customer journey digital melalui paparan materi, tanya jawab, dan diskusi. Pada pertemuan selanjutnya, mahasiswa diminta mampu mengumpulkan, menilai kualitas, menganalisis, dan menginterpretasi data digital untuk menghasilkan insight pelanggan yang dapat ditindaklanjuti. Saya berharap cuplikan pembelajaran tersebut dapat memberikan gambaran nyata mengenai pendekatan yang saya terapkan di kelas. Pembelajaran tidak hanya berorientasi pada pemahaman teori, tapi juga pada pengembangan kompetensi praktis dan kesiapan mahasiswa dalam menghadapi tantangan industri digital. Terima kasih saya sampaikan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Dikti Wilayah 9, Sulta Batara, serta seluruh tim sertifikasi dosen Smart Dosen 2026 atas kesempatan dan dukungannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Tompo Makassar, kolega dosen, serta seluruh mahasiswa yang telah berkontribusi dalam proses pembelajaran ini. Demikian yang saya dapat sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.